Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, terutama Anda adalah takmir masjid dan jamaah masjid di seluruh Indonesia. Kali ini Kang Anwar, Wawa TV akan berbagi pengalaman penting yang Anda, terutama para jamaah dan takmir masjid, harus mengerti hal ini. Terkait dengan keamanan masjid tentunya. Jadi Kang Anwar pernah mengalami suatu pengalaman, yaitu percobaan penipuan kepada jamaah masjid ya. Jadi pada saat itu ada orang datang, laki-laki kurang lebih sekitar usia 40 tahun dengan kedua anak kecil. Usianya kurang lebih ya sekitar 10 dan 8 tahun ya. Cewek semua. Yang intinya orang tersebut dalam sebuah perjalanan pulang menuju ke Karanganyar Solo, lalu kemudian diturunkan oleh kondektur di jalan karena tidak mencukupi uangnya, sehingga ia singgah di masjid kami. Nah ya, singgah di masjid kami setelah mengikuti jamaah masjid. Kemudian saya membaca bahwa dia itu membutuhkan bantuan. Nah ternyata benar ya, feeling kami benar bahwa dia memang membutuhkan bantuan. Akhirnya sebelum bercerita panjang lebar, kemudian saya ajak mereka untuk makan di rumah. Kedua anaknya juga kami ajak ya. Setelah bincang-bincang, ternyata orang tersebut menyampaikan bahwa dia intinya butuh bantuan untuk pulang ke Karanganyar. Nah, pada saat itu akhirnya kami berikan uang 350.000 ya, 350.000 untuk kepulangan ke Karanganyar. Nah, akan tetapi ketika kita mintai KTP itu tidak membawa KTP kecuali hanya KTP fotokopi, dan nama dan fotonya itu sangat tidak jelas sehingga tidak terbaca. Tapi tidak mengapa. Akan tetapi dengan KTP yang tidak mudah dibaca, dari situ kami mencoba untuk melakukan penelusuran bahwa betul apakah betul orang ini betul-betul membutuhkan bantuan atau ini hanya sekedar modus saja. Nah akhirnya setelah kami ajak makan, kita kasih uang, dia pamit pulang, saya nyuruh temen untuk mengintai bahwa apakah orang ini naik bis atau ada yang jemput. Nah kebetulan kan ini malam hari ini ya, sholat isya ya. Nah kemudian ternyata orang itu bukan naik bis, tapi ada yang jemput ya, pakai minibus, ada yang jemput. Wah, langsung Kang Anwar menyimpulkan bahwa ini pasti penipuan begitu toh. Geram banget ini ya, ini bukan masalah uangnya. Kalau demikian saya yakin banyak korbannya karena dia ke masjid, pasti ke masjid-masjid yang lain. Ternyata setelah kurang lebih 2 tahun kemudian dia datang nih ke rumah kami, ketuk pintu, Assalamualaikum. Saya sedang nyantai lagi ngopi, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ingat 100% dia ini siapa. Langsung dalam hati, Anda masuk kandang macan ini ya, gua habisin nih orang ya. Nah saya pura-pura nggak ngerti ini siapa gitu kan. Oh siapa ya Pak? Saya Pak D yang dulu Pak D bantu. Aduh saya lupa Mas itu kan. Masa lupa Pak D? Sebentar. Siapa ya Mas? Dulu Pak D pernah nolong saya, ngasih uang waktu saya dalam perjalanan. Oh ya Allah, ya bener sini masuk. Allah gimana, sehat Pak D. Masih sama anaknya juga ya. Akhirnya udah deh, saya minta tolong sama tetangga itu Mas Guntur ya, yang badannya gede. Dia memang suka nge-gym ya. Saya ajak kontak Mas Guntur, ininya saya butuh bantuan begitu, saya lewat WA. Ya, artinya akhirnya pada waktu itu menjelang sholat zuhur. Nah akhirnya setelah itu saya ajak dia untuk jamaah zuhur. Saya pokoknya berpura-pura senang itu kan, berpura-pura senang. Kemudian dia sholat zuhur sama saya, anak-anak saya suruh untuk makan siang. Saya amankan dulu. Akhirnya orang itu saya bawa ke tempatnya Pak Guntur yang badannya gede tuh. Saya udah kasih tahu Guntur gitu kan. Nah saya bilang nih sama orang yang mau nipu lagi itu kan,
ya mau nipu lagi. Nah ternyata dia juga bilang sambil berjalan, Pak D, ini kemarin tadi saya kesini itu ada titipan dari ibu membawa oleh-oleh 1 kardus itu kan, cuman kebetulan ini terbawa bis itu kan, saya kejar udah jauh gitu, mohon maaf Pak D. Iya ya nggak apa-apa, lupakan saja itu. Terus gimana? Iya nih Pak D, kalau Pak D barangkali ada zakat itu Pak D, kami siap untuk menerimanya. Wes pokoknya sini ya, siap-siap gue gasak nih lu habis-habisan. Ternyata Pak, saya bawa ke tempatnya Guntur, kita interogasi macam-macam. Setelah itu dia bilang bahwa dia tinggal di Purwokerto, tinggal di kos. Saya bilang nggak percaya kalau di kos-kosan. Di mana tempat Anda tinggal? Ternyata apa? Dia tidurnya satu keluarga di hotel, dan kami cek benar keadaannya bahwa dia satu keluarga tidurnya adalah di hotel Purwokerto. Di hotel apa? Saya cari beneran itu. Hanya betul dia tidurnya di hotel, ada nama itu di hotel ya. Ya Allah, akhirnya kami berikan shock terapi. Kebetulan dia rumahnya itu tidak jauh dari gedung IPHI atau gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Karanganyar, yang sampingnya itu ada praktek dokter dekat SMA Muhammadiyah kalau nggak salah. Akhirnya saya foto itu karena saya tahu memang daerah situ. Saya pernah mengadakan pelatihan di gedung IPHI. Saya foto. Kalau Anda sekali-kali menampakkan batang hidungnya di Banjarnegara, saya share kasus ini gitu kan. Akhirnya dia memohon maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, ini poin pertama. Jadi perhatikan KTP-nya. Kemudian pernah juga modus seorang mahasiswa ya, mahasiswa kehabisan uang transport juga. Nah pada saat itu bulan Ramadan, saya itu kasih pada waktu itu, saya kasih hanya nilai 50.000 saja. Katanya cuman mau pulang ke Tegal gitu kan, insya Allah cukup. Nah setelah saya kasih, saya coba intek nih. Setelah saya intek, ternyata dia dari masjid ke masjid minta duit itu kan. Saya bilang mendingan ngemis sekalian, ngamen sekalian daripada modus demikian. Nah kasus terakhir itu tadi ngakunya orang Jawa Timur. Udah langsung terbaca dia, langsung gua gasak gitu kan. Jadi buat teman-teman takmir masjid, intinya kalau ada tamu ke masjid lalu kemudian dia berkeluh kesah atau bermodus dalam perjalanan jauh kehabisan bekal, jangan langsung ditelan mentah-mentah dikasih duit. Satu, mintai KTP-nya ya, mintain KTP-nya wajib nih, foto. Nah kemudian ajak dia foto, kalau perlu diminta di foto. Kalau kira-kira Bapak nggak berani memotret langsung, ajak selfie ya, ajak selfie dia. Nah kemudian itu paling tidak sebagai bekal bukti kalau dia ini nggak nipu. Kalau dia nipu, bilang akan saya viralkan di media sosial begitu. Setelah dikasih bilang akan saya viralkan di media sosial sebagai bukti bahwa Anda ini melakukan penipuan. Nah itulah ya. Jadi teman-teman sahabat masjid, takmir masjid, itu kalau ada orang minta datang ke masjid, jangan langsung dikasihani, karena kasus-kasus ini sering terjadi di tempat kami, dan saya yakin di masjid Anda pun pernah terjadi ya. Mungkin itu saja sharing dari Kang Anwar Wawa TV. Walaupun berundet nah, ngalor ngidul, mudah-mudahan diberikan kepahaman ya. Salam persatuan, tinggalkan perbedaan, dari masjid kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.